Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa id akhadna, dan ketika aku Allah mengambil mitsaqakum, kepada perjanjian kalian, ay alal amal bima fit Taurah, untuk mengamalkan kitab Taurat. Wa rafa'na, dan telah aku angkat, fauqakum, di atas kalian, at-tur, itu gunung. Khudu, ambillah, ma, sesuatu, atainakum, yang telah aku berikan kepada kalian, wahai Bani Israel. Bikuwatin, ay bijiddin wajtihadin, dengan kuat alias dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarkanlah. Maka mereka pun menjawab, qalu sami'na, kami mendengar, wa asayna, dan kami mendurhakainya. Wa ushribu, dan telah diminumkan, maksudnya dicampurkan, fi qulubihim, di hati mereka, al-ijla, ay hubbuhu, yaitu kecintaan terhadap patung anak sapi yang dijadikan Tuhan oleh mereka, bi kufrihim, dengan kekufuran mereka. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bi'sa ma, sejelek-jelek sesuatu, ya'murukum bihi, yang memerintahkan kalian dengan itu, imanukum, itu iman kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan bagaimana kedustaan orang-orang Yahudi Bani Israel, dustanya mereka terhadap klaim mereka bahwasanya mereka beriman dengan Taurat. Maka di sini Allah mengingatkan kembali peristiwa tatkala mereka alias nenek moyang mereka dahulu pernah terjadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengangkat gunung di atas mereka. Kemudian Allah memerintahkan khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Allah perintahkan untuk benar-benar beriman, mengambil dan mengamalkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, tapi ternyata wa asayna, pada kenyataannya mereka mendurhakai dan tidak mau menerima, mengamalkan isi kitab Taurat. Nah, di sini sebetulnya ketika peristiwa diangkatnya gunung di atas mereka yang sudah pernah diceritakan di awal-awal surat Baqarah, itu bukan berarti Allah memaksa untuk iman, karena Allah tidak mungkin maksa hambanya beriman. Dalam agama kita tidak boleh memaksa siapapun untuk beriman, siapapun untuk masuk Islam, tidak boleh. Nah, ini kok peristiwa kaum Bani Israel saat itu gunung diangkat di atas mereka. Apakah ini berarti Allah memaksa mereka untuk beriman dengan Nabi Musa dan kitab Taurat? Tidak, bukan. Bukan untuk memaksa mereka, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang diminta oleh mereka.
Allah Maha Kuasa hingga saat itu gunung terangkat di atas mereka. Kalau sudah terbukti seperti itu, maka orang yang akalnya sehat akan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wong wis ngerti kekuasaan Allah sing begitu luar biasa di depan matanya, gunung terangkat, maka orang yang normal, akal sehat akan beriman dengan Tuhan yang Maha Kuasa tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk memaksa mereka. Ibarat kita itu punya anak kecil, misal dia ini sakit, mau diminumin obat tidak mau, padahal dia sakit harus minum obat. Maka terkadang kita orang tua maksa, kita pegangi tangannya, kita pegangi tubuhnya, dipaksa untuk dimasukkan obat tersebut biar diminum oleh anak kita yang masih kecil tadi itu. Begitu juga Allah saat mengangkat gunung di atas mereka, saking sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, termasuk Bani Israel, itu hamba Allah, juga dicintai oleh Allah, alias mereka itu biar jadi orang yang benar dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah itu kadang-kadang tanda kutip ngasih obat, enek musibah, bencana besar dan lain-lain, itu terkadang jadi obat. Musibah yang kecil, contoh dulunya mungkin dia ini orang kaya raya tapi lupa sama akhirat. Dia ini pejabat yang tinggi jabatannya tapi lupa sama akhirat. Dikasih musibah oleh Allah, diar anaknya mati, diar orang yang dicintai mati. Akhirnya jadi obat. Pahit memang, tapi jadi obat. Akhirnya dia jadi pejabat yang adil karena ingat dia akan mati, karena keluarganya barusan ada yang mati. Akhirnya jadi orang kaya yang dermawan, sholatnya, akhiratnya, kemudian dia ingat semuanya, jadi obat. Saking sayangnya Allah, kadang-kadang Allah itu ngasih obat yang kelihatannya pahit melalui musibah-musibah, baik kecil atau besar, tapi itu sebetulnya jadi obat untuk hamba-hambanya, menunjukkan Allah itu cinta terhadap semua hamba-hambanya. Termasuk kaum Bani Israel saat itu diangkat itu gunung. Wah, ini kalau mereka tidak beriman bisa jatuh dan membunuh mereka semua. Itu sebetulnya bukan ancaman, bukan paksaan, tapi jadi obat. Ini loh Allah Maha Mampu. Saking sayangnya Allah menunjukkan kepada mereka bagaimana Allah benar-benar Maha Kuasa dan Maha Mampu. Tapi apa yang terjadi setelah itu, kaum Bani Israel generasi ke generasi mereka tetap seperti itu. Mereka pun durhaka terhadap para nabinya, bahkan durhaka kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diutus sebagai penyempurna semua nabi, membawa Al-Quran yang diturunkan sebagai penyempurna semua kitab. Mereka mengkufuri Nabi kita Muhammad SAW setelah berbagai macam sejarah, berbagai macam pelanggaran yang mereka lakukan alias dilakukan oleh nenek moyang mereka. Karena itu di sini kenapa mereka kok jadi orang-orang yang seperti itu, tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad, padahal mukjizat Nabi Muhammad mereka lihat, kebenaran Al-Quran mereka buktikan, tapi tetap aja musuhi Nabi Muhammad SAW, tetap aja tidak beriman. Salah satu alasannya adalah ini, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, karena mereka itu telah diminumkan di dalam hati mereka kecintaan terhadap al-ijl, sesembahan mereka, patung anak sapi tadi itu. Mereka benar-benar telah cinta, ibarat air itu kalau masuk ke tubuh itu kan langsung menyerap ke seluruh tubuh, sampai tidak akan bisa lagi mengeluarkan serapan-serapan yang telah diserap oleh tubuh dari air tersebut. Air ini satu hal yang kalau sudah masuk ke tubuh, serapannya rata ke seluruh tubuh, hingga dari air tersebut urat-urat masih tetap seger dan seterusnya. Coba kalau orang itu tidak kemasukan air sama sekali, wah bisa fatal itu. Urat-urat yang ada di tubuhnya tidak bisa bergerak lagi kalau nggak ada air yang masuk. Karena itu sampai-sampai dalam kedokteran disebutkan al-ma matiyatul aghdiyah wal adwiyah.
Air itu adalah kendaraan dari makanan dan obat. Obat sama makanan yang masuk ke tubuh kita itu membutuhkan kendaraan agar rata diserap oleh tubuh. Apa kendaraan itu? Yaitu air, alias kalau dalam tubuh ini air yang merah, yaitu darah. Nih. Kalau tidak ada darah, tidak ada unsur air di dalam darah, maka makanan, obat tidak akan bisa diserap oleh tubuh, dan tubuh pasti akan binasa dan rusak. Karena itu kalau sudah air ini diminum, itu menyerap ke dalam sel-sel seluruhnya, maka menyatu jadi satu, tidak bisa lagi dipisahkan. Begitulah gambaran Allah memberikan gambaran bagaimana kaum Bani Israel, mereka tetap aja nggak beriman sama Nabi Muhammad, padahal sudah terbukti di depan mata mereka kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran, karena kecintaan mereka terhadap Al-Ijl, patung anak sapi tadi, itu sudah menyatu di dalam sanubari mereka, menyatu di hati mereka, wes fanatik buta. Mereka benar-benar tidak bisa dipisah dari menyembah berhala, menyembah patung anak sapi yang mereka cintai. Cinta mereka terhadap patung anak sapi tersebut seakan-akan seperti air yang sudah menyatu dalam tubuh, seperti darah yang sudah menyatu dalam tubuh. Kecintaan mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi, diingatkan bahkan oleh Nabi Muhammad, Nabi termulia pun tidak mereka terima. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan ulama itu li'annahum mujassimah wal hululiyah, karena kaum Bani Israel itu mereka orang yang menganggap Tuhan itu harus punya tempat. Dan ini zaman akhir mulai ini diangkat keyakinan seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman, dia ini 'alal arsy istawa, dia ini duduk di arsy, kayak raja duduk di singgasana. Berarti membutuhkan tempat. Hati-hati. Ini mulai banyak ini di YouTube atau di media sosial, orang-orang yang sok kembali ke Al-Quran, sok kembali ke Al-Hadis, Sunnah, tapi ternyata dia mentafsiri Quran sesuai dengan pemikirannya sendiri. Akhirnya dhalun mudillun, sesat menyesatkan, menganggap Allah membutuhkan arsy, Allah bertempat di arsy. Arsy, langit, bumi, semuanya, surga, neraka, semuanya ciptaan Allah. Allah tidak mungkin membutuhkan terhadap satu pun dari makhluknya. Alias apa? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu ada, maha sempurna, dan tidak membutuhkan tempat, karena tempat ciptaan Allah. Allah nggak membutuhkan apapun dan siapapun dari ciptaannya. Ini akidah kita. Nah, nek wong duwe keyakinan Allah ning langit, itu keyakinan sesat dan berbahaya, bisa menjadikan kufur itu. Berarti Allah butuh langit nanti, Allah butuh tempat. Nah, kaum Bani Israel ini adalah pelopor, orang-orang yang berkeyakinan Tuhan itu punya tempat. Nah, saat itu mereka menganggap Al-Ijl, patung anak sapi, itu adalah tempat yang ditempati oleh Tuhan. Wah, nek patung dari emas, tapi kok bisa nyuwara, iso gerak, iso hidup. Dulu kan sudah dibahas itu, bagaimana patung anak sapi ini koyok robot. Zaman itu belum ada teknologi robot, tapi ini patung anak sapi bisa mengeluarkan suara, bahkan bisa gerak. Dianggap Tuhan hulul masuk ke patung anak sapi tersebut. Akhirnya mereka mencintai patung anak sapi itu dengan cinta yang tidak bisa dipisah lagi. Karena itu hati-hati ya, zaman akhir sekarang mulai itu keyakinan-keyakinan yang berkeyakinan Allah di atas, Allah di arsy, Allah di surga dan seterusnya. Nggak, salah itu. Allah ada sempurna dan tidak membutuhkan tempat. Orang sesuatu yang membutuhkan tempat itu makhluk seperti kita. Kita ini butuh tempat. Dulu kita di alam arwah, setelah itu di alam kandungan, setelah itu lahir di dunia, di alam dunia, nanti mati di alam barzah, setelah itu nanti ada alam akhirat, setelah itu nanti ada surga dan neraka. Kita setiap saat yang membutuhkan tempat, karena kita ini makhluk. Semua makhluk membutuhkan tempat. Tapi kalau Tuhan tidak punya sifat seperti itu, butuh terhadap tempat, tidak ada. Karena tempat itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah ada sempurna, tidak membutuhkan tempat. Apalagi kok Allah dianggap
menempati patung anak sapi, masuk ke patung anak sapi sebagaimana keyakinan Bani Israel. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mereka sangat cinta terhadap patung anak sapi tersebut, alias mereka fanatik buta dengan doktrin-doktrin dari ajaran mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan juga ada satu riwayat, walaupun ini riwayatnya nggak kuat, tapi ini juga bisa jadi riwayat yang memperkuat bagaimana mereka itu meminum cinta terhadap patung anak sapi. Ada yang mengatakan mereka benar-benar meminum air yang di situ tercampur patung anak sapi. Jadi ketika Nabi Musa itu, beliau selesai menerima wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk diterima dari tempat yang telah ditentukan, beliau balik ke Bani Israel. Didapati kaumnya nyembah patung anak sapi. Akhirnya Nabi Musa marah. Patung anak sapi itu diambil dan disuruh oleh Nabi Musa dihancurkan. Saat itu mau menghancurkan, bagaimana, alat belum canggih, akhirnya dikikir. Patung anak sapi yang terbuat dari emas tadi itu dikikir. Akhirnya disuruh buang sama Nabi Musa di sungai. Maka tidak ada satupun sungai saat itu kecuali dimasuki oleh kikiran daripada patung anak sapi tadi yang disembah oleh Bani Israel. Maka setelah itu Nabi Musa mengatakan, "Ishrabu minhu," wahai kaum Bani Israel, minum ini dari air sungai ini. Maka saat itu orang-orang meminum air tersebut. Nah, orang yang masih cinta terhadap patung anak sapi padahal sudah dihancurkan dan tidak layak jadi Tuhan, wis hancur, itu dia masih cinta terhadap patung anak sapi tersebut yang disembah tadi. Ketika mau meminum dari air tersebut, maka tampak serbuk-serbuk dari bekas anak patung tadi itu. Tampak serbuk-serbuknya dan tampak pada diri orang yang meminum tersebut. Serbuk-serbuk emas bekas hancuran daripada patung anak sapi tersebut. Nah, karena itu benar-benar mereka itu sangat cinta terhadap anak sapi tersebut, patung anak sapi tersebut, dan mereka benar-benar adalah tipe kaum-kaum yang sangat fanatik buta terhadap doktrin-doktrin mereka. Karena itu di sini mereka mengaku iman terhadap kitab Taurat, maka dijawab dengan tegas oleh Allah, "Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Sungguh sangat jelek sekali, sangat dusta kalau kalian beriman terhadap kitab Taurat, tapi ternyata kalian dahulu menyembah patung anak sapi, dan kalian sekarang di zaman Nabi Muhammad, kalian mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran yang mana jelas Al-Quran dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah SWT yang tertera di kitab Taurat. Karena itu iman mereka adalah iman yang dusta. Dan di sini juga ada pelajaran. Hati-hati, kita itu kalau jadi orang tua jangan meninggalkan jejak-jejak yang jelek. Jangan sampai anak kita tahu kejelekan yang kita lakukan. Jangan-jangan nanti itu akan dijadikan dalil oleh mereka. Ayah saya dulu begini kok, orang-orang tua dulu loh begini. Padahal itu jelek, padahal itu salah. Makanya hati-hati, meninggalkan jejak-jejak jelek, amal-amal jelek, nanti bisa dianggap baik dan bahkan dianggap sebagai dalil oleh generasi setelahnya. Naudzubillah min dzalik, sehingga dosanya tetap ngalir terus niku. Sebaliknya, tinggalkan jejak-jejak yang baik. Oh, dulu orang tua saya, alhamdulillah dia rutin hadir majelis. Alhamdulillah orang tua saya rutin jamaah di masjid. Alhamdulillah orang tua saya aktif bangun ini, bangun itu, tempat pendidikan ini, tempat pendidikan itu, aktif dalam kebaikan. Tinggalkan jejak-jejak yang baik. Jangan sampai yang dikenal oleh anak-anak kita, generasi setelahnya ternyata jejak-jejak jelek kita. Oh, dulu mbah aku ki ahli mabuk. Oh, dulu mbah aku ki ahli ngeslot. Akhirnya dianggap bener, aku ngikuti jejak orang tuaku. Akhirnya itu dianggap sesuatu yang biasa, bahkan mungkin dianggap sesuatu yang enggak apa-apa. Kenapa? Karena dicontohkan oleh orang tuanya.
Karena itu ini berbahaya. Jangan sampai kita seperti kaum Bani Israel yang meninggalkan jejak-jejak jelek dan itu dianggap sebuah kebenaran, bahkan doktrin. Mereka berfanatik buta dengan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini mereka dinyatakan oleh Allah benar-benar dusta di dalam keimanannya. Andaikan mereka itu benar-benar mau beriman, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, maka sebetulnya mereka akan jadi kaum yang lebih mulia daripada lainnya, karena double imani. Iman sama Taurat, iman sama Nabi Musa, plus ditambah iman sama Nabi Muhammad, iman sama Al-Quran. Sebanyak apapun pelanggaran mereka dari kaum Bani Israel, kalau mereka saat itu benar-benar mau beriman sama Nabi Muhammad, akan diampuni semua dosa-dosa mereka, semua sejarah kelam dan kejelekan mereka akan dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka seperti itu. Ternyata mereka cuman klaim ngaku iman sama Taurat, tapi justru mendurhakai isi kitab Taurat. Kalau orang itu benar-benar beriman, maka akan diampuni semua kesalahannya, termasuk Bani Israel andaikan mau beriman sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi niku ada orang yang melakukan banyak dosa, tapi karena iman sama Nabi Muhammad sungguh-sungguh, akhirnya semua dosanya diampuni. Saat itu beliau berdoa, Allahumma rzuq dihyatal kalbil Islam. Ya Allah, berilah rezeki dihyah al-kalbi untuk bisa masuk Islam. Jadi rezeki itu bukan cuman duit tok. Rezeki bisa masuk Islam, rezeki imannya kuat, rezeki ibadahnya kuat, istiqomah, rezeki hadir di majelis seperti ini, rezeki sehat, rezeki, wakil rezeki, baru terakhir rezeki duit. Duit niku terakhir. Sehat lebih penting, iman Islam lebih penting, ibadah istiqomah lebih penting. Rizki yang lain itu lebih penting, lebih banyak. Anak soleh, rizki, istri soleha, rizki, semuanya sak keluarga sehat, semua itu rizki kamu itu. Termasuk ini, ya Allah berilah rizki Islam terhadap Dihya al-Kalbi. Karena Dihya al-Kalbi ini sosok tokoh di saat itu. Yang mana di bawahnya itu terdapat 700 keluarga, ibarat kayak rojo, tokoh yang diikuti oleh kaumnya. Nek sampai Dihya al-Kalbi ini masuk Islam, maka semua yang ada di bawahannya itu semuanya akan masuk Islam. Dihya al-Kalbi ini orangnya ganteng, ganteng nemen. Sampai malaikat Jibril itu kalau turun menemui Nabi Muhammad itu pakai casingnya Dihya al-Kalbi, alias menyerupai wajahnya Dihya al-Kalbi. Saking gantengnya Dihya al-Kalbi. Terus sakniki apa ya, wong lanang sing favorit ganteng di kalangan kaum Hawa. Nah, sing ahli-ahlian kan kaya napa niku artis Korea, K-pop niku sang dianggap paling ganteng, paling wayu. Niki favorit ini Dihya al-Kalbi ini, ganteng orangnya. Nabi mendoakan agar dia dapat hidayah masuk Islam, karena dia di bawahnya itu banyak pengikuti. Akhirnya setelah sholat fajar, sholat subuh, Nabi didatangi Jibril, disampaikan, ayya Muhammad, innallaha yukri'ukas salam wa yaqulu inna Dihyah yadkhul alaikal an. Wahai Nabi Muhammad, sebentar lagi Dihya al-Kalbi akan datang dan masuk Islam. Allah ngirim salam untuk engkau wahai Nabi. Maka saat itu para sahabat sholat subuh seperti biasa dengan Nabi. Kemudian Dihya al-Kalbi datang. Saat itu dibiarkan Dihya al-Kalbi datang, para sahabat saat itu membiarkan dia, karena ceritaan ini Dihya al-Kalbi sama para sahabat itu ada suatu hal yang nggak enak di zaman jahiliyah. Jadi mereka kalau ketemu Dihya al-Kalbi ini nggak seneng. Ini orang yang jelek, orang yang banyak dosa dan seterusnya. Sahabat cuek kalau bahasa sekarang. Nabi pun melihat untuk jaga perasaan para sahabat, beliau pun tidak memerintahkan sahabat untuk buka jalan biar Dihya masuk, enggak, dibiarkan dulu sama Rasulullah. Jaga perasaannya para sahabat karena memang ada masalah itu sama Dihya al-Kalbi. Kemudian setelah selesai sholat, maka
Nabi baru mempersilahkan Dihyah saat masuk ke masjid, dipersilahkan oleh Rasulullah, ya Dihyah hahuna, Dihyah sini, kamu ke sini maju. Baru sahabat lihat Dihyah dari belakang masuk. Dan saat itu Nabi mengambil redaknya, serbannya seperti ini, digelar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah duduk di atas itu, dan Rasulullah menyuruh Dihyah Al-Kalbi untuk duduk di samping beliau, di atas serban beliau atau redak beliau. Saat mendekat sama Rasulullah, Dihyah nangis karena begitu mulia akhlak Rasulullah. Aku orang yang banyak dosa, terkenal banyak dosa ini, mau masuk Islam dipersilahkan duduk di dekat Nabi, bahkan di atas serbannya Nabi. Maka Dihyah Al-Kalbi saat itu maju dan tidak berani duduk di atas itu, malah diambil itu serban Rasulullah dan dicium sama beliau. Kemudian Dihyah Al-Kalbi minta Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu kepadaku hai Nabi, cara masuk Islam itu bagaimana? Dan ketahuilah wahai Rasulullah, aku ini punya dosa yang begitu banyak, sampai dosaku itu aku membunuh 70 anak perempuanku. Anaknya wakeh. Oh, ini bojone ya akeh niki. Anaknya 70. Aku telah membunuh 70 dari anak-anakku ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku tidak ingin anakku diperistri oleh siapapun, sehingga aku bunuh mereka biar nggak ada yang bisa memengawini mereka. Dosa yang begitu besar. Maka saat itu Dihyah Al-Kalbi, singkat cerita, akhirnya dituntun oleh Rasulullah untuk baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah SAW. Dituntun baca syahadat itu, dan beliau ketika diceritain dosa daripada Dihyah Al-Kalbi, 70 anak perempuannya, anak kandungnya loh ini, bukan anaknya orang lain, dibunuh. Maka Rasulullah agak kaget dengan dosa sebanyak itu. Akhirnya saat seperti itu Jibril datang dan membawa pesan dari Allah, ya Muhammadin Allah yugri'uka salam wa yaqulu kulli Dihyah wa izzati wa jalali innaka lama qulta la ilaha illallah fardulak. Wahai Nabi Muhammad, Allah memberikan salam untukmu, dan ucapkanlah, katakanlah kepada Dihyah Al-Kalbi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sungguh demi kemuliaanku ketika engkau wahai Dihyah Al-Kalbi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi syahadat, seluruh dosa-dosamu yang banyak semuanya aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Rasulullah pun munajat, ilahi ghafarta li Dihyah qad salabanatih bi syahadati alla ilaha illallah marratan wahidah fa kaifa la taghfiru lil mu'minin bi syahadatin katsira wa bi qaulin shadiqin wa bi fi'lin khalis. Ya Allah, engkau mengampuni hambamu Dihyah Al-Kalbi ini gara-gara mengucapkan la ilaha illallah syahadat cuman sekali. Engkau ampuni semua dosa-dosanya di masa lalu. Maka bagaimana hamba-hambamu yang setiap saatnya membaca syahadat, setiap saatnya sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, setiap saatnya baca syahadat di dalam sholat mereka, maka bagaimana ampunanmu untuk mereka ya Allah? Maka tentu lebih besar dari yang diberikan kepada Dihyah Al-Kalbi. Karena itu orang itu kalau benar-benar beriman sama Allah, seluruh dosa-dosa mereka akan diampuni dan Allah nggak peduli, semua dosanya dihapus. Kalau Bani Israel iman sama Nabi Muhammad, maka seluruh dosa-dosa mereka dari zaman dulu semuanya akan diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi, karena Bani Israel ini kaum yang benar-benar durhaka, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil pertama, kesimpulan ngerodok telaan masjid niki pertama apa? Pertama, satu, jangan sampai kita meninggalkan jejak yang jelek. Akhirnya itu dianggap benar dan diamalkan oleh keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nomor dua, orang Bani Israel mereka adalah orang yang doktrinnya paling kuat, fanatiknya paling buta, dan sulit untuk menerima kebenaran walaupun datang dari makhluk paling benar, makhluk paling mulia Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan punya sifat keras kepala seperti mereka. Kemudian yang terakhir, orang yang benar-benar beriman sama Allah,
maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Walaupun kadang dengan ucapan la ilaha illallah sekali dia ucapkan dengan sungguh-sungguh, itu bisa mengampuni semua dosa-dosanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar dijadikan orang yang diampuni dosa-dosa kita. Setiap sholat kita membaca syahadat, setiap saat kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sholat kita, benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diterima menjadi hamba-hambanya selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Kurang bisa minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.